Oke, Sobat Safir Academy, kita kembali lagi dalam pembahasan soal SKD CPNS 2021 pada tes intelijensia umum sesuai dengan FR yang sudah diberikan oleh teman-teman yang sudah melaksanakan SKD terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa soal, di antaranya soal nomor 1 adalah terkait dengan penarikan kesimpulan teman-teman. Soalnya adalah semua yang berbunga adalah tanaman, kemudian sebagian tanaman warnanya cerah. Jadi kesimpulannya apa teman-teman dari kedua premis tersebut kira-kira? Oke, jadi ini tanamannya bisa dicoret ya teman-teman. Nah, karena semua sebagian, jadi kita mengambil komponen sebagian. Ingat kalau sebagian cerah berarti ada sebagian yang tidak cerah gitu ya. Oke, jadi kita baca dulu opsi A. Semua yang berbunga warnanya tidak cerah. Semua bukan ya. Karena hanya sebagian. Semua tidak cerah adalah tanaman, bukan juga. Semua tanaman berbunga, tidak juga. Semua yang warnanya tidak cerah, tidak berbunga, tidak juga. Nah, ini. Sebagian yang berbunga, warnanya tidak cerah. Nah, tadi ya, kalau ada sebagian yang cerah, maka akan ada sebagian yang tidak cerah. Gitu ya teman-teman. Bisa dipahami kan ya untuk soal ini? Kita lanjut ke soal berikutnya. Terkait dengan soal cerita, kita baca dulu soalnya. Sebuah kotak berisi 15 bola hijau, 12 kuning, dan 3 bola merah. Saya tulis di sini, berarti hijau itu H. Berarti ada 15 H. Kemudian kuningnya ada 12, gitu ya. Kemudian merahnya ada 3, teman-teman. Nah, jika Andre ingin mengambil 2 bola secara acak satu per satu tanpa pengembalian. Ingat, saat kita bicara tanpa pengembalian, maka bola yang ada dalam kantong akan berkurang satu per satu. Begitu ya. Nah, kita hitung dulu teman-teman di sini ada berapa total bola dalam kantong. Berarti tambah 12 tambah 3 itu 15 ya. 15 tambah 15 sama dengan 30. Berarti total bola yang ada dalam kantong atau kotak adalah 30. Oke, sekarang kita cek peluang terambil bola berwarna hijau pada pengambilan pertama. Hijau ada berapa di sini? Hijau 15, berarti 15 per total. Peluang kan rumusnya PA sama dengan NA per NS. Berarti 30 ini banyaknya anggota ruang sampel ya. 30. Nah, ingat tadi tanpa pengembalian artinya bolanya berkurang 1. Jadinya 29. Bola kedua warnanya apa? Dan merah pada pengambilan bola kedua. Merah ada 3. Gitu ya. Ini kita coret, jadinya kan 1 per 2 teman-teman. Berarti kita punya 1 kali 3 itu 3. Gitu ya. 2 kali 29 sama dengan 58. Jadi jawaban yang tepat itu ada di opsi B. Ya teman-teman, bisa dipahami kan ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Terkait dengan kemampuan logika analisis. Kita baca dulu soalnya. Dua bangunan ruko berdiri sejajar saling berhadapan. Setiap bangunan terdiri atas 4 buah toko dengan rincian sebagai berikut. Ada, ini ya berarti kita punya 4 kan ya. Berarti ini toko, anggap aja ini perumahan gitu ya. 4 ya, berarti ini, 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 sama ini. Gitu ya. Oke. Toko obat dan toko pakaian berada di ujung bangunan yang sama. Misalkan di sini kita tulis obat itu OB ya. Ini OB, ujung sama berarti di sini pakaian. Kita tulis dengan pak gitu ya, pakaian. Berarti ini beres ya. Toko perhiasan berseberangan dengan toko sepatu dan toko elektronik. Nah, ini masih belum jelas. Ketiga-tiganya masih misterius gitu ya. Oke, sekarang kita ke pernyataan ketiga. Toko sembako berhadapan dengan toko obat. Obatnya sudah ada, berarti di sini sembako. Kita tulis sebagai sem, gitu ya. Berarti ini beres. Toko buku tepat bersebelahan dengan toko bangunan. Nah, di sini kan tidak mungkin ya toko buku sama toko bangunan. Karena dia nanti akan berhubungan dengan 3 ini. Toko perhiasan, sepatu, dan toko elektronik. Jadi tidak mungkin kalau dia di sini.
Berarti misalkan kita taruh di sini adalah toko buku, teman-teman. Oke. Nah, berarti ini beres ya. Nah, sekarang kita ke komponen pernyataan 2. Toko perhiasan berseberangan dengan toko sepatu dan toko elektronik. Jadi misalkan di sini saya tulis elektronik atau sepatu gitu ya. Berarti ini sepatu atau elektronik. Sekarang kita baca dulu. Toko perhiasan berseberangan dengan toko sepatu dan toko elektronik. Misalkan saya tulis di sini perhiasan. Tapi baca juga ini teman-teman. Jika toko pakaian berhadapan dengan toko buku, berarti bukunya terletak di sini jelas ya. Maka toko yang terletak di sebelah toko sembako adalah, misalkan di sini adalah perhiasan sebentar ini. Toko buku tepat bersebelahan dengan toko bangunan. Berarti di sini bangunan ya. Nah, sudah jelas bukunya ya. Berarti ini bangunan. Berarti di sini jelas perhiasan. Benar ya, perhiasan berseberangan dengan toko elektronik atau toko sepatu. Oke, berarti sekarang jika toko yang berhadapan dengan toko buku, maka yang terletak di sebelah toko sembako. Sembako ini, berarti ini jelas adalah perhiasan. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Memang soal analisis ini cenderung ribet ya, makanya saran saya nanti waktu SKD kalau ada soal analisis mendingan dikerjakan di belakang sebagai sisa waktu biar tidak menghabiskan waktu untuk mengerjakan soal yang lain. Gitu ya teman-teman. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.